Hey guys, selamat datang di Daily Screen. Jadi di video kali ini kita akan reaction final trailer dari film Black Widow. Berhubung final trailernya udah dirilis tadi malam, jadi siang ini kita langsung breakdown kecil-kecilan untuk final trailer dari film Black Widow ini. Jujur, Daily Screen sudah menyaksikan trailer ini sekali, jadi kita Daily Screen sudah sedikit tahu gimana gambaran dari trailer ini guys. Jadi pada intinya di trailer ini kita akan mengetahui lebih jelas misi dari Black Widow itu apa, kemudian teman-teman yang diajak siapa saja, kemudian yang lebih menarik lagi, kita akan mengetahui secara jelas villain dari film Black Widow ini yaitu Taskmaster, bagaimana kehidupannya dan siapa saja orang-orang yang dibalik Taskmaster ini guys. Langsung saja kita akan langsung reaction, nanti kan kembali ke screen recorder. Jadi ini ala-ala face cam, jadi mungkin beberapa video nanti kita akan buat seperti ini ya guys ya, kalau teman-teman setuju. Tapi kalau teman-teman bosan dengan muka Daily Screen ya kita kembali ke seperti awal. Langsung saja kita rekam dulu screen recordernya. Oke, langsung saja kita lihat. Ini ada trailernya. Tapi buat teman-teman mungkin yang udah ngelihat trailer versi global, versi Marvel Entertainment, mungkin terlalu serius ya guys. Coba teman-teman untuk menghibur diri, kalian coba buka India Marvel. Jadi di sini lucu sekali. Jadi di sini lucu banget untuk dialognya dan dubbing-dubbingnya guys ya gitu. Ini salah satunya ya. तुम्हें साइंस टीचर बना दिया. तुम्हारा serasa nonton film का काम करता है. Bollywood. कहानी ये है कि तुम्हें वापस आना है लेकिन घर के लिए लोन नहीं मिल रही. ये मेरी कहानी नहीं हो सकती. Anjir. Nggak gini, bukannya menghina atau apa ya guys ya untuk India. Kenapa harus didubbing gitu loh? Sebagai mungkin pecinta kalian, teman-teman pencinta Marvel, pasti feel-nya kurang kayak gitu. Apa? Kan orang India sendiri banyak tuh yang pintar bahasa Inggris, bahkan mereka berbicara di berbahasa Inggris. Kenapa harus didubbing kayak gitu? Jadi ngerusak suasana gitu loh. Jadi mereketehe kayak gitu jadinya. Tapi next, itu terserah mereka lah, mungkin mereka nyaman. Kalau kita di Indonesia pasti langsung protes lah, langsung didubbing kayak suara SpongeBob, kayak suara Patrick kayak gitu. Tapi itu intermezzo, kita langsung saja. Kita langsung ke ini aja lah, ke versi Indonesianya aja. Mungkin buat teman-teman yang nggak semuanya bisa bahasa Inggris, termasuk Daily Screen yang terbatas bahasa Inggrisnya, kita langsung lihat yang ada subtitlenya. Oke. I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Your husband, he renovates houses. You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down. That's not my story. Oke, jadi di sini di awal trailer di sini dicoba si Yelena Belova ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana ia mengarang cerita ketika si Natasha ini pergi secara tiba-tiba dari Red Room. Dia mengarang cerita seperti itu. Dan ini sepertinya ya Marvel pengen menggambarkan bagaimana kondisi kakak adik ketika bertemu kembali. Bagaimana mereka santainya untuk kayak minum-minum kayak gini, itu bagaimana membangun hubungan antara dua adik ini. Karena di awal trailer, di awal-awal kita melihat si Black Widow ini pertama kali datang ke rumah Yelena ini dan tidak disambut baik. Harus melewati beberapa perkelahian dulu. Jadi di trailer terakhir ini kita diperlihatkan bagaimana kemesraan mereka, akhirnya mereka kembali baikan lah ceritanya guys, setelah si Yelena ini kecewa ditinggalin oleh Black Widow. Jadi di sini Marvel mencoba menjelaskan bahwa Yelena ini menyelamatkan sosok Natasha ini, dia di komunitas Red Room itu guys. Padahal sebenarnya kan bukan seperti itu ya, pada kenyataannya Natasha justru mencari keluarga baru, yaitu keluarga keduanya itu The Avengers. Next. Ya, logo Marvel perlu dibahas apa enggak ya? Biasanya sekarang setelah 10 tahun Marvel, dia selalu menampilkan logo-logo Marvel itu sesuai dengan tema filmnya. Untuk sekarang logo Marvelnya kayak X Red Room kayak gini ala-ala Black Widow. Before I was an Avenger, I Sebelum made jadi Avenger. mistakes.
And a lot of enemies. Dan ini dari scene tebak ini pertama kali si Black Widow ketemu sama Taskmaster. Dan di sini kita lihat mobil Black Widow terlempar dan benar-benar bukan lawan yang sembarangan Taskmaster, dan Black Widow sendiri menyadari bahwa Taskmaster ini bukan lawan yang sembarangan. And a lot of enemies. Anjir. Dan tembakan dari Black Widow langsung dihalangi dengan shieldnya si Taskmaster ini ala-ala Captain America. Semua jurusnya benar-benar mirip sama Steve Rogers. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, pasti udah tahu semua lah ya. Tapi buat teman-teman yang udah tahu, yang belum tahu, Taskmaster ini adalah tokoh komik yang terkenal bisa meniru semua gerakan jurus para superhero Marvel, terutama yang nggak pakai ilmu, yang kayak Thor atau yang petir-petiran, yang kayak Doctor Strange kayak gitu nggak bisa. Cuma superhero yang mengandalkan perkelahian dan gerakan-gerakan keahlian tubuh lah yang bisa ia tiru seperti itu. Nah, ini akhirnya kita diungkapkan di mana tempat Taskmaster ini meniru adegan-adegan dari para superhero Marvel. Di sini ada terlihat seperti ruangan lebar seperti tempat pelatihan para K-pop ya guys ya. Seperti pelatihan para K-popers. Tapi ini lebih ke ruangan dibuat lebar karena dia bisa langsung meniru gerakannya si para superhero yang ditonton. Jadi ini ada kayak layar lebar. Dan di sini kebetulan Taskmaster sedang meniru gaya berkelahinya si Natasha Romanoff. Dan kalau di list screen tidak salah, adegan ini adalah adegan Black Widow pertama kali tampil di Iron Man kedua guys. Di Iron Man kedua, di situ dia ada di sebuah lorong ya kalau nggak salah, sedang melakukan aksi. Nah ini ternyata si Taskmaster sudah mengintai Black Widow sudah sejak film Iron Man kedua. Di sini His call sign Taskmaster. Semuanya ditiru guys. Oke, di scene selanjutnya ini kita diperlihatkan bagaimana pelatihan Red Room versi sekarang, versi di bawah kendalinya si Taskmaster. He controls the Red Room. They're manipulated. Dia mengontrol Red Room. Mereka dimanipulasi. Fully conscious but no choices. Dan di sini Yelena mengatakan bahwa sadar tapi tidak punya pilihan. Dan itu benar. Para Black Widow ini kan memang terkenal di Red Room ini orang-orang yang masih kecil diolah, para wanita khususnya diolah untuk menjadi pembunuh bayaran yang sadis. Tetapi kalau yang terdahulu mungkin di angkatannya si Black Widow ini, mereka tuh tidak dimanipulasi seperti itu guys. Tapi di eranya si Taskmaster, semuanya itu langsung berubah drastis, dibuat untuk lebih kejam lagi. Dan sepertinya misi utama dari Black Widow ini bukan cuma untuk melawan Taskmaster, tapi juga ingin menghancurkan rezim-rezim di Red Room seperti itu. I should have come back for you. Di scene selanjutnya kita melihat Yelena. Di sini dia sudah terkurung di Red Room sepertinya sudah tertangkap, sudah jelas. Nah, bakal disuntik zat yang kita nggak tahu. Yang jelas ini membuat dia nggak sadar dan mungkin bakal dikendalikan guys. Kalau teman-teman jeli lagi, di sini kan kostumnya putih sama dengan pertarungannya dengan teman-temannya di trailer yang kedua kalau nggak salah guys ya. Bisa jadi si Yelena Belova ini tertangkap setelah melakukan pertarungan yang sebelumnya I guys. should have come back for you. How many others are there? Enough. Dan kalau kita melihat perumahan ini sepertinya di awal-awal di trailer yang sebelumnya, ini adalah rumah persembunyiannya si Yelena, si saudaranya Natasha guys. Sepertinya si para orang Black Widow ini yang dibawa pengaruh Taskmaster sudah mengetahui keberadaan mereka dan menyerang Black Widow dan Yelena di rumah ini, seperti itu. We have to go back to where it all started. Kita harus kembali ke awal
awal semuanya. Jadi sudah sangat-sangat jelas bahwa misi Black Widow selain menumpas Taskmaster juga ingin merubah wajah Red Room yang baru. Jadi lebih bermartabat mungkin. Lanjut. The war was started, so they never do that to anyone again. Dan ini adalah scene pertama kali si Red Guardian keluar dari penjara. Karena kita tahu bahwa Red Guardian tadinya nggak segemuk ini diceritakan ala-alanya guys. Tapi setelah di penjara dia terlihat nih sudah lebih gemuk. Dan ini sepertinya bentuk pemberontakan si Red Guardian sih, karena kayak mungkin menerima sinyal dari para Natasha dan Yelena. We're family. Iron Maiden. Fight with you. Dan ini dia lagi Natasha lagi di rumahnya Melina Vostakov kalau nggak salah. Di rumahnya Melina, dan di sini terlihat bahwa ini adalah markas rahasianya si Melina atau Iron Maiden. Dan apa yang unik dari scene ini, yang perlu teman-teman fokuskan adalah topeng ini guys. Tuh, kenapa dia bisa di tengah? Jadi ini adalah selipan-selipan Easter egg dari MCU yang semakin menonjolkan bahwa sosok Melina ini bakal menjadi Iron Maiden. Buat teman-teman yang nggak tahu Iron Maiden, ini mana ya, dari Instagram. Nih, Iron Maiden itu kalau di komik seperti ini guys. Pertanyaannya, apakah dia bakal memakai topeng ini? Sepertinya sih belum, untuk di film Black Widow belum ya guys ya. Kalau di komik sendiri, si Iron Maiden ini itu punya kebencian terhadap Natasha. Tapi kalau di film Black Widow yang pertama ini, justru dia berteman dengan Natasha. Kita tidak tahu apakah ada kelanjutannya nanti film Black Widow ini, mengingat memang Natasha kan udah meninggal di Avengers Endgame. Terlanjut. You won't win. I've always found it best. Kamu tidak akan menang. Dari scene ini kita bisa menggambarkan lah guys ya, teman-teman mungkin bisa menggambarkan bahwa ada bentuk pesimistis dari sosok Melina ini, karena dia udah tahu siapa itu Taskmaster, kekuatannya gimana, kemudian bagaimana ia memanipulasi para Black Widow. Jelas-jelas kalau melihat cuman sosok Natasha sendiri dan teman-temannya ini, mereka untuk kemungkinan menang itu sangat kecil. Hanya mungkin dibutuhkan tekad yang kuat untuk bisa menang. Dan ini tampilan dari Taskmaster. Nah, yang unik karena Taskmaster ini adalah si ninja peniru. Di sini kita langsung diperlihatkan ketika ia melawan Red Guardian, dia meniru gerakan dari Black Panther. Nah, jadi ini gerakan dari Black Panther. Karena memang di Civil War pertama kali Black Panther ini debut, kemungkinan besar si Taskmaster ini langsung melihat pergerakan dari Black Panther, dan wajar si Taskmaster ini meniru gerakan dari Black Panther karena memang luar biasa dengan teknik-teknik perkelahiannya dan cakarannya. Dan ini ia meniru cakaran dari Black Panther. Tuh, persis banget tuh. Tapi nggak tahu ini vibranium atau bukan. Yang jelas dia sudah berhasil menirukan jurus dari Black Panther. Tuh, Red Guardian kalah. Nah, ini loncatannya ini mirip banget sama loncatan si Tom Holland, si Spider-Man. Tuh, landing superhero-nya mirip banget sama landingnya Spider-Man, tapi juga mirip dengan gerakan dari Natasha di Iron Man yang kedua yang dia perhatikan tadi guys. Dan ini anggota Red Room, anggota Black Widow yang sudah dimanipulasi. Terlihat mereka mukanya sangat gahar ya, sangat kayak penuh dendam kayak gitu, karena udah dimanipulasi sama Taskmaster. Aksi kejar-kejaran masih sama anggota Black Widow-nya Taskmaster. Okay, you got a plan or shall I just stay duck and cover? My plan was to drive us away. Well, your plan sucks. Dan lagi-lagi karena si Taskmaster ini ninja peniru,
Ini dia berhasil meniru gerakan dari Hawkeye. Tadinya ada teori yang mengatakan bahwa ini jangan-jangan ini Hawkeye. Enggak. Hawkeye nggak mungkin bisa mau melawan si Natasha karena hubungan mereka baik. Yang jelas, Taskmaster sudah berhasil meniru gerakan Hawkeye dari beberapa pertarungannya di Avengers sebelumnya. Dan ini Natasha melawan seluruh Black Widow kebanyakan. Sini dikelilingin orang-orang. Ini seperti Melina ya guys, ya, bayangan dari Melina. At some point, we all have to choose. Bakal seru sih pertarungannya melawan seluruh Black Widow. Kemungkinan menang dari Natasha sendiri sedikit, tapi yang jelas karena dia jagoannya pasti menang lah. Dan ini akhirnya pertemuan lanjutan dari Black Widow dan Taskmaster. Between what the world wants you to be. Dan ini kelihatan banget si Natasha mundur beberapa langkah karena melihat si Taskmaster ini, karena dia tahu bahwa Taskmaster ini bukan lawan yang sembarangan. Dan ini adalah scene dari General Ross yang ditampilkan kembali di Black Widow. Kita tahu bahwa dia akan hadir. General Ross ini pertama kali debut di Incredible Hulk miliknya Universal. Dan sejak itu dia kembali hadir di MCU, mulai di Civil War ya kalau nggak salah ya guys. Di Infinity War juga ketika dia bertemu lewat virtual seperti itu kalau teman-teman masih ingat. Yang Daily Screen penasaran, kenapa General Ross ini tidak berubah menjadi Red Hulk? Udah lama banget kita nunggu kapan si General Ross ini berubah jadi Red Hulk seperti itu guys. The world wants you to be who you are. Dan di sini kita bisa melihat aksi dahsyat dari Yelena Belova. Karena dia lulusan Black Widow, sudah jelas dia punya pertarungan yang sama dengan Natasha Romanoff, dan ini keren banget. Who you are. Anjir, tuh keren banget guys. Bener-bener dahsyat sih sejauh ini. Sejauh ini yang paling Delisan suka kayaknya jurus-jurusnya si Yelena ini tadi guys. Dan ini pertarungan di sekitaran markasnya Red Room. I'm done running. Black Widow mengatakan I'm done running. Artinya dia bakal melawan si sosok Taskmaster ini. Dan ini kita lihat Red Guardian sedang bertarung melawan Taskmaster di udara. Karena ini berhubungan sekali dengan adegan terbang-terbangan si Black Widow di akhir trailer, di trailer kedua. Dan di sini ia terlihat menggunakan tamengnya si Taskmaster. Nah, ini yang perlu Daily Screen bahas. Kita tahu bahwa Taskmaster ini adalah si ninja peniru. Dia bisa niru orang-orang yang punya kemampuan fisik, superhero yang punya kemampuan fisik yang luar biasa. Contohnya Captain America, kemudian Black Widow, Hawkeye, dan mungkin yang lain-lainnya. Tetapi kelemahan Taskmaster ini dia tidak bisa meniru hal-hal yang di luar nalar seperti ilmu-ilmuwan, sihir-sihiran, kemudian teknologi. Nah di sini, tapi Taskmaster berhasil meniru gerakan dari Iron Man guys. Coba teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman perhatikan, gerakan dari Taskmaster ini mirip banget sama gerakan dari terbangnya si Iron Man, si Tony Stark sama suitnya guys. Tuh. Dia berhasil meniru gerakan dari Iron Man, tapi ya jelas kalau untuk teknologi nggak ada yang bisa niru teknologi dari Tony Stark. Yang jelas dia sudah berhasil dari gaya terbangnya. Anjir, keren ya. Kalau boleh mungkin teman dari screen menduga sih kayak adegan di udara ini tadi adalah adegan di akhir-akhir film. Jadi ini adalah pertarungan habis-habisan antara Black Widow dari ruangan Red Room tadi menuju sampai ke udara. Here's what's gonna happen. Natasha, don't slouch. I'm not slouching. Ini adalah You're going to get the back hunch. Listen to your mother. Oh my god, this. Up. All right, enough, all of you.
I didn't say anything. That's not fair. Itu adegan lawakan apa serius ya? Yang jelas ini adalah karena mereka kan di ruangan Red Room ini adalah sudah kayak keluarga. Jadi ada yang berlagak kayak saudari, ada yang kayak orang tuanya, ada kayak ibunya. Bisa jadi ini adalah lawakan mereka, nostalgia mereka ketika mereka berada di Red Room, di camp pelatihan mereka. Kalau di Avenger Endgame, si Red Skull pernah menyinggung bahwa Black Widow ini si Natasha, si Red Skull pernah menyinggung nama dari ayah dari Natasha. Kita kan nggak tahu sama sekali latar belakang dari Black Widow ini selain dari Red Room, dari pelatihan. Kalau di komik, Natasha ini adalah sudah yatim piatu sudah menjadi yatim sudah menjadi yatim sejak ia kecil. Jadi sejak kecil, yaitu dia diangkat anak oleh Ivan, seperti yang Red Skull bilang tuh Ivan, siapa namanya Ivan Petrovich, diangkat anak, tapi tanpa ibu, kita tidak tahu siapa ibunya. Ada yang menduga bahwa Melina ini adalah ibunya. Kayaknya nggak mungkin deh, dari umur mereka sempat baca di artikel 15 tahun bedanya. Masa sih orang luar negeri umur segitu udah nikah kayak gitu guys. Jadi intinya ini adalah sebuah candaan belaka. Pada intinya kita belum tahu siapa ibunya si Natasha karena kalau di komik dijelaskan bahwa ibunya udah meninggal dalam pertarungan kayak gitu kalau nggak salah. Teman-teman mungkin yang tahu jangan lupa tambahkan di kolom komentar. Tapi yang jelas ini adalah adegan lawakan. Coming soon. Oke. Dah. Segitu aja. Oke guys, mungkin itu aja reaksi kita kali ini. Nggak banyak yang kita bisa temukan di trailer kali ini karena memang beberapa adegan dan percakapan di trailer ini sudah hadir di trailer-trailer sebelumnya. Jadi nggak terlalu banyak yang bisa kita simpulkan dan kita temukan. Cuman ini final trailer ini meluruskan dan menjelaskan lebih lengkap lagi versi trailer sebelumnya, itu aja. Jadi di final trailer ini teman-teman bisa tahu secara keseluruhan ceritanya, kesimpulannya gimana, misi si Natasha dan siapa saja yang dia lawan. Secara keseluruhan film ini kita udah tahu lah ya jalan ceritanya gimana. Kemungkinan buat kita yang nonton di bioskop kita pengen ngelihat gimana aksi si Natasha ini di filmnya untuk aksi-aksi perkelahiannya, itu aja sih. Nggak ada sangkut pautnya dengan film-film setelahnya karena film ini kan mengambil latar cerita sebelum Avenger Endgame. Jadi setelah antara Civil War dengan Infinity War. Mungkin itu aja yang bisa kita simpulkan. Buat teman-teman yang mungkin punya detail-detail baru yang mungkin terlewatkan oleh Daily Screen, kalian boleh tambahkan di kolom komentar dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Thank you udah menyaksikan video-video Daily Screen. Mungkin buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jika teman-teman suka dengan channel seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.